Saya dari 2014 dari awal udah dukung sama Pak Jokowi di beberapa tempat. Saya ikutan untuk kampanyenya. 2019 juga sama, ikut juga kampanyenya juga sama. Cuman ketika Pak Jokowi agak tiba-tiba melipir gitu ya, hal itu membuat menurut saya apapun yang dilakukan oleh 01, 03 untuk pilpresnya sendiri sebenarnya itu sudah berakhir. Kenapa? Kalau di luar ada TSM, walaupun TSM yang waktu sebelumnya seperti nggak akan pernah ada yang seperti kayak nggak akan berubah lah, udahlah itu pasti akan seperti begitu. Pak Ganjar itu kurang warna hijau. Oh, banyakan warna merahnya. Merahnya terlalu kuat. Sama orange ada lah ya. Terus si Perindo tuh warnanya apa lagi? Perindo tuh maaf nih Pak Haritanu warnanya apa ya ini ya? Lebih lucu maling kundang apa Pak Jokowi? Pak Jokowi itu orang yang dibesarkan oleh PDIP, tetapi akhirnya secara tidak langsung itu terserah ya. Dia punya prospek seperti apa atau dia punya pandangan yang seperti apa ke depan yang dia inginkan itu. Tapi bagaimanapun juga tidak boleh sampai menghancurkan atau mengecewakan yang namanya PDIP. Oke. Kalau misalnya beliau kecewa dengan yang namanya Ibu Mega, ya ke Bu Mega saja. Kenapa ke PDIP? Kenapa harus ke partainya itu sendiri begitu? Walaupun memang kebanyakan orang lihat di luar. Saya ini bukan orang PDIP ya. Ya. Saya seumur-umur belum nyoblos PDIP loh. Tapi kenapa di 2024 akhirnya ke Ganjar Mahfud? Loh, emang dari awal emang saya nggak dukung Pak Jokowi. Dari 2014 saya sama Pak Jokowi terus. Oke. Saya dari 2014 dari awal udah dukung sama Pak Jokowi di beberapa tempat. Saya ikutan untuk kampanyenya. 2019 juga sama, ikut juga kampanyenya juga sama. Cuman ketika Pak Jokowi agak tiba-tiba melipir gitu ya, hal itu membuat menurut saya agak aneh gitu. Ada tanda tanya. Ada tanda tanya. Kalau melihatnya bahwa kalau misalnya seorang ada saudara-saudara kita yang sudah bersama-sama gitu dari awal untuk pergi menembus sesuatu yang ingin kita capai, tetapi di pertengahan ketika kita sudah mendapatkan seperti itu, kita tidak bisa bersama lagi. Akhirnya untuk apa kita waktu itu bersama-sama sebenarnya? Hanya untuk meraih sesuatu yang sebenarnya nisbi gitu, nggak ada gitu sebenarnya. Dan semua hilang di 2024 gitu. Iya, 2024. Yang ada akhirnya tidak ada satu hal yang jadi kayak nggak ada yang harusnya ada sesuatu yang bisa dicontoh oleh seorang pemimpin itu seperti itu. Kang Denny Chandra, tepuk tangan dong buat teman-teman. Terima kasih Kang Denny udah datang di Meet the Politician. Alhamdulillah. Kita terakhir ketemu di Om Deddy ya. Iya. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat dong. Tapi kalau semangat ya, walaupun pada akhirnya ini kan belum selesai ya, proses masih di MK. Tapi sebenarnya nggak akan apapun yang dilakukan oleh 01, 03 untuk pilpresnya sendiri sebenarnya itu sudah berakhir. Kenapa? Kalau di luar ada TSM, walaupun TSM yang waktu sebelumnya seperti nggak akan pernah ada yang seperti kayak nggak akan berubah lah, udahlah itu pasti akan seperti begitu. Tidak ada sesuatu di dunia itu yang semuanya itu serba kebetulan. Segala sesuatu sudah menjadi sebuah rencananya, baik atau buruknya. Hidup kita di dunia itu kan sebenarnya apa? Untuk berbuat baik. Mendapatkan ridhonya dari Allah. Mendapatkan ridho dari Allah. Iya. Caranya seperti apa? Gimana Kang? Dengan kita juga ridho dengan apa yang jadi ketentuannya Allah. Apapun yang terjadi dengan diri kita sendiri, ya kita harus ridho dengan kondisi seperti itu. Ketika kita menolak dengan hal-hal yang sebenarnya membuat, kok nggak gini sih, harusnya kan kayak begini. Seolah-olah kita menolak gitu. Walaupun curang. Walaupun terkesan ada kecurangan, TSM segala macam. Ya itu kan sebenarnya tergantung kita mau membuat ini seperti apa. Sekarang gini, kita mau mendapatkan sesuatu dengan jalan yang curang, tidak akan pernah ada keberkahan. Itu percaya aja itu seperti itu.
Tetapi yang jadi permasalahannya kan, kamu lihat sih, yang ini juga nuduh ini curang, nuduh ini curang. Tetapi yang akhirnya yang bingung kan masyarakatnya itu sendiri. Itu yang jadi permasalahan kan. Yang jadi permasalahan sebenarnya yang dari ujungnya nanti adalah ketika sekarang Pak Prabowo sama siapa? Sama Mas Gibran itu udah mulai ngajak-ngajak Nasdem, PKB. Akhirnya koalisinya gemuk. Lah pemilu buat apa? 400 triliun lebih buat apa itu? Kalau akhirnya bareng-bareng lagi, yang ngapain? Kata gua. Ya udahlah gitu. Lucu banget, iya. Enggak loh, masyarakatnya kasihan. Iya. Kan lu ketika dia mendukung seorang yang namanya Ganjar, dia mendukung seorang namanya Anies, dia kan udah yakin banget bahwa ini akan seperti itu. Dan tiba-tiba partai-partainya itu tiba-tiba ngedukung nggak? Barengan lagi yang seperti itu. Ini mereka kan kecewa karena mereka ingin perubahan, yang ingin meneruskan dengan memperbaikan yang seperti itu. Jadi akhirnya apa sih ini? Nah yang lucu kan itu. Iya. Bagaimana mau pelawak-pelawak menjadi hebat kalau yang namanya para politisi-politisi jauh lebih lucu. Iya, apalagi sosok Nasdem ya Kang ya. Sosok Nasdem kan panas adem. Kadang-kadang membuat panas, dia kadang-kadang membuat adem. Iya, gitu. benar. Dia tuh begitu emang. Sebagai sosok pelopor kan, mendukung Anies, tiba-tiba bergabung. Itu kan jadi, kalau aku baca komen-komen Nasdem, semua kecewa. Karena memang dia itu tidak, jadi kalau misalnya kita ngelihat bahwa kekuatan yang dia punya itu, mereka seolah-olah tidak mempergunakan yang namanya BBM. Itu atau misalnya kan mereka memakai tenaga surya. Benar, tenaga surya. Iya, Surya Paloh kan. Lebih mudah gitu. Makanya lebih mudah. Iya. Ya, kalau politik kita jangan pernah berharap seseorang itu, karena politik itu tujuannya adalah jangan kemana-mana dulu, subscribe dulu. Sekarang juga gue tungguin, nyalain juga loncengnya. Ayo, buruan, baru gue lanjutin lagi videonya. Gimana? Udah belum? Cepetan. Nah, ya udah, lanjut nih videonya nih. Untuk meraih kekuasaan, bukan untuk meraih surga. Nggak ada istilahnya lu ada pelajaran politik untuk meraih surga. Enggak. Sosok semuanya itu adalah politik adalah tata cara pelajaran atau ilmu yang mempelajari untuk kita bagaimana mendapatkan yang namanya kekuasaan itu. Setelah itu tergantung orangnya. Kekuasaan itu mau dia buat baik atau dia buat buruk, terserah dia. Balik lagi kembali kepada personal seorang sama lingkungannya itu sendiri. Betul. Dan pada akhirnya ya politisi-politisi lebih lucu daripada pelawak-pelawak kita. Ya iyalah. Lihat gini. Iyalah. Kayak begitulah. Jadi kalau Denny sendiri background kuliahnya pada waktu itu emang saya bukan internasional. Bukan internasional, Unpar. Bukan, Unpar, Parahyangan. Parahyangan. Jadi teman-teman, ini harus tahu juga nih, teman-teman saya ada 30 orang, sarjana-sarjana, S1, Universitas Pajajaran sama Universitas Parahyangan. Namanya tuh dulu Padiangan, terus saya bikin 1994 itu kita buat lebih lebih mau dunia, mau hidup di dunia entertain lah, lebih industri itu. Lebih industri. Akhirnya membuat nama Pi Project itu sendiri. Dan semua itu tidak pernah menjajakan yang namanya ijazahnya untuk ngelamar kerja di sini, Kita mau hidup di dunia hiburan. Padahal waktu saat itu hiburan belum terlalu menjanjikan. Seperti sekarang. Itu akan ya seperti yang sekarang inilah. Tapi semangat kami itu yang membuat kami. Dan ketika kita membuat itu Pi Project itu emang bukan untuk mencari nafkah. Pi Project itu Pi-nya Prabowo kan? Bukan dong. Pak Ganjar atau enggak Pak Anies kali. Jadi Pi-nya itu Pajajaran sama Parahyangan. Nama universitasnya itu tidak pernah menjajakan itu. Kita mau hidup di dunia hiburan, tapi bukan untuk cari nafkah, tapi nyari berkah. Sampai sekarang makanya tidak pernah bubar, masih kita bersama-sama walaupun karena yang dicari bukan masalah kekayaan, yang dicari sama kita adalah kebahagiaan. Ya, betul, itu intinya. Dan itu yang susah dicari. Susah dicari ya kalau misal kebahagiaan itu tergantung dari kita. Betul, karena banyak orang kebahagiaan itu kita buat. Bukannya kita harus bahagia karena orang-orang lain, tapi kita yang buat kebahagiaan itu sendiri. Termasuk bukan bahagia karena kekuasaan kan? Oh, bukanlah. Kekuasaan ya? Kekuasaan itu kan sebenarnya alat aja, alat kita untuk menjadi seseorang yang baik itu tergantung
Kita mau baik atau enggaknya ya kita dikasih nih, kayak cobaannya lah, cobaannya ada kekuasaan gitu. Kalau mau lihat orang seperti apa yang paling gampang ya dari kekuasaan. Kalau dari personal P project yang akhirnya terjun ke politik ada? Nggak ada, kebanyakan terjunnya ke kolam. Nggak ada sih, nggak ada. Kalau Kang Denny sendiri akhirnya kenapa bergabung di 03? Loh, kan dulu juga sama Dari Pak karena Jokowi. beberapa ini teman-teman berada di sana sama terus ngelihat juga apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Menurut saya adalah orang yang Pak Mahfud itu menurut saya orang yang punya integritas yang tinggi. Ya. Yang tinggi. Cuman kayak gimana kita membuktikan seseorang yang baik selama dia hidup nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Kecuali orang udah, jadi jangan menceritakan orang yang masih hidup karena orang masih hidup pasti bisa berubah. Tapi kalau orang yang sudah meninggal ya itu kita ceritakan tentang kebaikan-kebaikan. Gimana pun juga Pak Mahfud mau berbuat baik ketika dia menjadi sesuatu, dia orang baik yang itu dicari celahnya, difitnah seperti apa gitu. Itu pasti udah menjadi sebuah keharusan seseorang untuk menjatuhkan beliau sebagai orang yang pesaingnya lah. Pesaingnya. Tapi kalau bisa kita lihat dari pemilu kemarin sebenarnya kalau dari Kang Deddy sendiri ya udah lama lah dari 2014 juga udah berkontribusi dalam pemilu. Apa sebenarnya kekurangan atau yang membuat jadi 16% ini apa sih sebenarnya dari Apanya? Pak Ganjar Mahfud ini? Karena menurut saya dukungannya P3 juga nggak terlalu kuat ketika saya ngelihat di Lapangan ya? Lapangan lihat, lah bener. Grassroots, tadi kita ngomongin grassroots ya? Pak Ganjar itu kurang warna hijau. Oh, banyakkan warna merahnya. Merahnya terlalu kuat. Sama orange ada lah ya. Terus Perindo tuh warnanya apa lagi? Perindo tuh maaf nih Pak Haritanu warnanya apa ya ini ya? biru Garuda. Iya. Garuda. Kurang ya? Kurang. Jadi grassroots-nya yang kurang. Nanti kayaknya sebentar lagi saya masuk ke Perindo nih. Bentar lagi ya? Wes. Kenapa tiba-tiba masuk partai? Oh enggak dong, akan ya sekarang kalau orang nggak punya pemikiran untuk maju ke partai, yang harus diperbaiki yang pertama itu di sekarang ini adalah bukan di pemilunya, tapi di partainya. Perbaikan dari partainya dulu. Semua partai sekarang kan pragmatis semuanya, nggak punya ada ideologi. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya, barang-barang segitu orang dikasih 1-2 menteri aja udah, kayaknya yang penting bisa menghidupi partainya sendiri. Lu gila ya semua ini. Akhirnya masyarakat diajarkan hal-hal yang seperti itu pragmatis. Gue bodo amat yang menang siapa, yang penting saat ini gue dapat sesuatu dari orang itu yang memberi. Iya sih, karena aku juga lihatnya gitu Kang. Sebenarnya pembagian koalisi ini kita bisa lihat lah. Ada beberapa koalisi yang kok bisa nih dua ideologi. Nggak ada, bohong. Ideologi mana? Jadi semua partai ideologinya apa? Kekuasaan. Nah, gimana? Obrolannya seru banget kan? Tapi info ini nggak kalah seru dan nggak kalah penting. Gue pengen ngasih tahu kalau Pesta Rakyat geser tanggal. Jadi tanggal 31 Agustus dan 1 September di Gambir G Expo. Tuh, venue-nya aja udah gue kasih tahu. Jadi langsung aja cek di Instagram Pesta Rakyat. Ya, ngumpul aja. Nah itu yang jadi permasalahan sekarang. Kalau posisinya sekarang ini, kalau aku ngomong partai ya. Terserahlah mau ngomong seperti apa. Partai yang bener-bener ngerasa di partai ya, kaderisasinya bener gitu. Terus ke bawah pendidikan untuk politiknya juga tinggi, menginikan si orang-orang yang bawah. Hanya 2. Siapa aja Kang? PDIP sama PKS. 2 itu. Golkar? Aduh, Golkar mah ya dari dulu nggak pernah menderita dia. Lu mah kemana-mana juga ngikut aja. Kemana-mana ya? Kemana-mana ngikut. Dan di mereka, di tempatnya mereka sendiri, Golkar itu egaliter semuanya. Orang-orang yang udah jadi gitu. Emang kompak gitu Golkar? Enggak juga. Iya. Karena buktinya, kan Nasdem, yang lain kan pecahan Golkar kan? Iya sama lah, karena dulu Golkar. Karena Golkar bukan partai. Apa dong? Golongan. Kan dari dulu waktu zaman 3 tuh P3, PDI, belum PDIP ya. Golkar. Yang partai itu berdua doang. P3 sama PDI. Golkar mah nggak mau disebut partai, golongan. Gue juga nggak ngerti pendidikan ini gue sempit kali ya. Jadi maksudnya kok kan itu partai, enggak golongan katanya. Iya. Golongan kaya kan? Golongan kaya, nggak pakai R. PKS ya. Tapi harus diakuin PKS grassroots yuk.
mantap loh. Ya iyalah, karena memang militansinya juga kuat. Iya. Bisa dilihat sebenarnya malah di 01 kayaknya daripada Nasdem berpengaruh, kayaknya PKS yang lebih berpengaruh. Iya, kalau menurut saya PKS lebih punya, ya kelihatan sih ya, dihantam kiri kanan yang mau seperti apa juga. Kayak orang-orang kan nyebut dia nggak tahu lah, gue nggak ngerti juga, ada yang ngomong Syiah atau politik identitas, iya, pusing lah. Tapi tetap aja berdirikan, karena apa? Mereka sangat percaya seperti itu. Dan satu hal yang gue beri contoh ya, ada seorang wali kota yang ketika dia harus menggantikan seorang Ridwan Kamil yang begitu luar biasa, membuat Bandung begitu, wah dibangunlah taman-tamannya. Ketika digantikan oleh bapak ini, seolah-olah dia tidak ada perkembangan yang bagaimana seperti itu, sehingga masyarakat Bandungnya sendiri tuh bicaranya ngomongnya tentang bahwa dia mah nggak kayak Ridwan Kamil, diomongin kayak gitu, banyak yang nyinyir dengan seperti itu, membanding-bandingkan dengan Ridwan Kamil. Tetapi Allah memberikan sebuah suatu pelajaran yang sangat luar biasa. Ketika dia meninggal dunia, itu diperlihatkan. Itu udah ada di dalam pelajaran, kalau orang-orang Islam lah ngerti lah ya. Hari Jumat meninggal dunia. Hari baik. Saat lagi sholat Jumat, mau sholat Jumat. Dan saat beliau mau melangkahkan kakinya ke mimbar untuk bertausiah. Iya, beliau kebayang untuk menjadi khotib, dan beliau diangkat di situ oleh. Kebayang nggak nikmat yang luar biasa yang seperti apa? Orang tuh mati itu lama. Ini tuh dibikin cepat aja, dibikin nikmat seperti kayak begitu. Itu tuh udah contoh-contoh yang seperti itu. Hari Jumat mau naik ke atas mimbar, beliau meninggal. Contoh kebaikan yang seperti kayak begitu. Orang-orang lain belum tentu mendapatkan hal yang seperti itu. Jadi kalau mau lihat, katanya jangan ngelihat orang ini, orang mah nggak bisa nih seperti itu. Ini partainya ini. Iya, padahal dia pasti sudah mengerjakan sesuai dengan tugas-tugasnya yang seperti apa. Memang tidak terlalu berlebihan mungkin seperti yang pengen dilihat oleh orang, tetapi orang nggak akan pernah tahu apa yang sudah dilakukan oleh dirinya. Karena masyarakat Indonesia masih suka melihat hanya dari karena cover. Medsos itu membuat orang bisa pencitraan. Ya, dan banyak banget sekarang pemimpin-pemimpin media sosial kan. Jadi kayak gini lah, Allah itu yang paling baik dari Allah untuk kita tuh apa? Menutup aib kita. Ya, betul. Ketika lu tahu sekarang kalau misalnya aib kita dibuka, lu belum tentu mau ngobrol sama gua. Ya, lu belum tentu mau jadi teman gua. Ya, betul. Mungkin lu jijik ngelihat gua. Itu sebenarnya. Jadi mereka itu yang ditutup dengan aib-aibnya itu, semuanya ini belum aja terbuka. Tetapi suatu saat semua akan terbuka. Begitu juga di politik. Ya iyalah. Begitu juga di politik. Karena kita nggak bisa bilang bahwa yang curang cuma satu, tapi ya nggak ada. Lu terus yang ya semua juga curang. Gimana sih lu? Enggak, lu harus jujur sama diri lu sendiri. Bener, jangan ngerasa diri paling bersih. Itu dia, Kang. Kecurangannya itu ada, cuman levelnya seperti apa? Ada yang 1%, 2%, 3%. Tapi kecurangan itu tidak bisa dilihat yang seperti itu. Curang ya curang. Nah, itu dia aku pengen bahas dari Kang Denny. Banyak orang, ini kan kita terbagi dua kubu akhirnya. Banyak yang bilang, yang ini curangnya terstruktur TSM lah. TSM. Ya kan? Sistematis dan masif. Yang ini curang tapi nggak TSM. Jadi ya harus dihabisin ya, TSM. Bisa. Yang curang ya curang. Yang ini malah nggak. Kalau menurut aku tuh kadar. Bukan masalah kadar ya. Kalau udah curang ya curang aja. Tidak akan mendapatkan sesuatu keberkahannya sebenarnya. Iya kan? Yang paling diperbaiki itu sudahlah lupakan yang sekarang ini ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita rekonsiliasi untuk seolah-olah ada sesuatu hal yang menjadi sebuah permusuhan besar di negara ini. Nggak ada ini. Dibuat drama doang gitu ya. Dia dibuat-buat aja supaya, dan akhirnya yang akan berkuasa, lu tuh terlalu gemuk, yang namanya koalisi, gerakannya tuh nggak akan cepat atau enggak. Sementara koalisi oposisi yang ramping mau teriak-teriak juga lu nggak kedengeran. Kasihan, makanya itu yang dibagikan seperti itu. Makanya kita kembalikan lagi ke partai. Ya, benar. Dan partai itu nggak usah harus presiden 2 periode saja.
Kata aku, anggota DPR juga harusnya dibatasin juga. Dia minimal maksimal 3 juga. Enggak, bahasanya dia, lu 15 tahun setelah dia berkuasa seperti itu. Bahasa yang dia keluarkan dengan anak-anak generasi yang mau muncul, yang menjadikannya itu enggak nyambung. Akhirnya yang namanya sirkulasi itu mandek. Akhirnya keluarlah PSI. Ya. PSI itu kan anak-anak muda yang membawa anak-anak muda dengan pikiran orang tua. Ya pikiran orang tua lagi nih. Sama. Jadi wujudnya doang muda. Iya. Karena bener ya. Partai Solidaritas Indonesia. Dari nama partai aja udah kelihatan. Kagak, dia anggota di sana tuh nggak punya kekuatan. Karena kan solidaritas. Solidnya dari atas. Solid dari atas. Yang dari jadi gimana yang di atas? Yang di atas ngomong gitu ya begitu. Ya karena kalau kita lihat di DPR ada loh orang yang udah puluhan tahun di ruangan yang sama terus dia masih berkuasa. Tapi presidennya cuma 2 periode. Ya betul. Makanya, dan itu kan salah satu kalau mau bagus itu memang yang namanya mekanisme yang namanya perputaran sesuatu yang baru itu akan mengikuti zaman, sehingga si persoalan-persoalan itu akan disesuaikan dengan kemampuan si orang-orang yang pada saat itu dan zaman benar. Sebenarnya. Karena mau percuma juga pada akhirnya presidennya ganti kalau anggota DPR-nya nggak ganti kan? Ya gitulah. Kan udah banyak kemakan sama ini, udah kayak tenang, kenikmatannya seperti itu. Makanya kenapa cuman ada beberapa kayak partai itu belum terlalu belum terlalu mau mengeluarkan hal-hal tersebut lah, seperti misalnya. Jadi kadang-kadang nih, misalnya gue di salah satu partai gitu. Udah 3 kali nih gue di tempat yang misalnya emang tempatnya gue nih di sini, dipindahin lah dia. Lu kan udah nyaman di situ ini harusnya udah ada yang menggantikan posisi di situ. Dia pindahlah ke tempat yang tidak enak misalnya, yang dia harus berjuang di sana dengan modal yang udah dapat dari situ. Nah kalau dari situ biasanya ngerasa gue udah kayak dilempar kayak gitu. Bukan kayak gitu, lu nya yang mikir gitu. Itu banyak. Udah cukup. Udah cukup lu 3 kali di situ lu dilempar. Gue tuh ditempatin yang ini. Nah itu. Jadi seolah-olah dia tidak mau berjuang. Iya. Tapi penasaran sih Kang. Lu dari seorang komedian bisa tertarik ke politik. Ini mungkin buat teman-teman anak muda juga. Kalau misalnya lu ngelihat gue komedian yang gue tertarik. Nah, orang kan ngeliatnya seperti itu kan. Karena gue pinter banget. Oh, lu pinter banget kan? Dari tadi gue gak sombong. Karena pinter banget. Gue kan songong. Iya. Tapi kenapa? Maksudnya betapa pentingnya sih sebenarnya politik bagi kehidupan manusia? Enggak, lu kalau politik itu semua ketika orang lu bangun tidur aja lu berpolitik sebenarnya. Iya. Ya lu segala sesuatu politik itu akan masuk. Lu jangan menghindari yang namanya politik. Karena lebih sore kan kita berpolitik sebenarnya. Tetapi untuk membangun politik yang dengan sebuah pengertian dan yang baik itu semua bergantung kepada yang namanya. Sekarang tuh kalau orang-orang yang bilang bahwa udahlah, balikin lagi yuk. Ada orang-orang yang mengatakan balikin lagi ke pemilihan itu ke DPR, MPR ya, di MPR untuk pemilihannya seperti itu, karena masyarakat kita tuh belum siap, yang hanya 6% aja yang mendapatkan ini kali. Kata aku, itu omongan-omongannya mereka, dia harusnya tahu. Nonton komisi.co tapi nggak ikutan komisi akademi. Bukan komisi banget lu. Gue pengen ngasih tau ada komisi akademi di mana ini adalah program pelatihan pengembangan diri buat anak-anak muda yang nonton komisi.co. Caranya gampang banget, gimana? Klik aja link di bawah ini. Capek gue jelasinnya. Bahwa pendidikan itu penting. Iya. Nah, pendidikanlah yang harusnya dia tuju, bukannya di begitu. Itu jalan pintas kan? Nggak, iya, dia mikirnya kayak gitu. Nah, yang kita. Nah, sekarang lu milih. Kalau gue milih jujur ya lu sekarang. Lu pilih makan gratis atau pendidikan gratis? Pendidikan dulu lah, Kang. Ya iyalah, pendidikan lah yang penting. Pendidikan ini gratis, jangan sampai dijadikan ya pendidikan itu menjadi liberal. Akhirnya yang menikmati pendidikan adalah orang-orang kaya aja. Itu yang nggak boleh terjadi. Lu bayangin ya, di sekolah negeri, 1 semester bisa 15 juta. Hah? Sekolah negeri? Sekolah negeri? Bukannya harusnya gratis negeri sekarang? Sekolah negeri universitas ya maksud gua. Kuliah. Universitas. Iya, kuliah. Iya. Kuliah udah 15 juta di sekolah negeri. Malahan swastanya ada yang lebih murah gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak boleh terjadi. Sekolah aja nih. Kelas 1 sampai dengan 12. Ya. Yang sampai sekarang ini baru 1 sampai 9 yang di beberapa tempat udah ada yang 1 sampai dengan 12. Ya. Dianggapnya bahwa itu adalah pendidikan SD sampai dengan SMP ini gratis. Ya. Gratis itu
target di mana? Itu cuma sekolah negeri doang. Sekolah swastanya enggak, masih bayar. Iya, masih bayar. Sekolah gratis itu adalah sekolah yang SD sampai SMP, mau negeri mau swasta, lu gratis. Itu harusnya seperti itu. Sampai dengan SMA harusnya gratis. Dan pendidikan itu sangat penting karena apa? Merubah cara berpikir orang. Betul sih, betul. Lu bayangin aja kalau pendidikan itu nggak sekarang. Dan kita sekarang, lu selama Indonesia tidak pernah yang namanya, gue beberapa kali ngomong di podcast manapun juga, selama Indonesia tidak pernah menghargai yang namanya guru, nggak akan pernah mendapatkan keberkahan. Satu hal yang paling penting yang gue pelajarin dari orang-orang di Jepang itu adalah ketika Hirohito dihajar pada Nagasaki, Hiroshima Nagasaki itu, yang dia tanyakan bukan tentaranya, tetapi berapa guru yang tersisa pada saat itu. Dan disitulah dia membangun Jepang untuk kembali lagi seperti apa. Dan yang didapatkan apa? Karakter bangsa atau yang namanya karakter bangsanya itu apa? Budaya malunya. Lu bayangin nggak kalau ada politisi yang ketahuan seperti itu atau apa-apa, bunuh diri lah, mengundurkan diri, malunya yang sangat luar. Harakiri. Bukan, tergantung kalau ke sini harakiri, kalau sini arah kanan. Iya. Ini kalau lu arah tengah. Iya, arah tengah. Iya, benar. Tergantung. Kebanyakan kan ke kiri jadi harakiri gitu. Iya. Jadi guru lah yang membentuk si karakternya si anak. Lu kan yang pernah di Bandung kan? Iya, benar Bandung. Di SMA 3 tuh ada dilihat di atas pelangnya. Pelangnya tuh ada tuh. Knowledge is a power, but character is more. Ya. Lu bayangin nggak? Memang yang namanya pengetahuan itu adalah sebuah kekuatan, tapi karakter lebih dari situ. Nah, guru itu bukan hanya mengajarkan tentang pengetahuan, tetapi juga karakternya. Kebanyakan sekarang banyak orang lihat dulu, zaman-zaman dulu. Gua dimarahin guru, nggak berani gua ngadu sama orang tua. Iya ya. Sekarang ini ngadu ke orang tuanya datang. Bisa mindahin guru. Gila nggak itu orang? Ini itu karakter yang seperti itu yang menjadikan generasi-generasi yang seperti ya itulah Mario Dendi itu. Iya. Segala-segala ngandelin ayah, tenang aja nanti ada ayah saya yang seperti kayak begitu. Dan itu banyak itu. Tapi ada yang ngandelin ayah tapi tetap gagal ke Senayan sih. Tapi kan udah jadi menteri sekarang. Oh iya. Tapi bener guru ya. Jadi kalau kita mau lihat mau jadi menteri dia. Jadi menteri. Bangsa yang baik adalah bangsa yang bisa menghargai gurunya. Ya itu salah satunya adalah gurunya. Jadi pendidikan itu begitu sangat pentingnya sehingga semua orang punya kesempatan. Ketika ngelihat yang di Jawa Barat ngelihat komen, terus juga gambarnya juga dengan agak yang lain sebenarnya serius, ya dia ngelihat ngapain gua nggak kenal yang ini coblosnya dia seperti kayak begitu. Akhirnya dia jadi satu fenomena, dia mengalahkan suara-suara yang lain, dia hampir 5 juta lebih kalau nggak salah. Bahkan mengalahkan suara PSI. Hah? PSI? 4 juta. 4 juta PSI. 4 PSI itu 4 juta. Dari keseluruhan maksudnya? Iya, 4 juta. Dari keseluruhan? Iya. 4 juta. Berarti kalau Komeng masuk PSI bisa 9 juta dong.